Jumpa kembali di Bahan Bekas dan Kerajinan. Video sore hari ini sangat penting sekali untuk pengrajin pemula, karena video kali ini saya akan membuat dudukan cutter atau rumahan cutter. Fungsinya supaya si cutternya itu nggak mudah patah, dan ketika untuk membelah ban juga agak lebih mudah. Nah, di video sebelumnya saya juga pernah membuat dudukan atau rumahan cutter memakai engsel, tapi kali ini saya akan memakai bahannya dari stainless. Ini bekas penggaris, jadi nanti kalau ada penggaris yang sudah rusak, bahannya dari stainless, atau kalau ada sedikit bajanya, teman-teman bisa dibakar dulu agar nggak pecah. Tapi kalau memang mudah dibentuk ya dibentuk aja, nggak usah dibakar. Tapi kalau yang saya bikin ini ada campuran bajanya, jadi harus dibakar dulu. Tapi kalau teman-teman punya bahan lain, yang penting bisa ditekuk, misalnya dari besi atau dari stainless atau dari apa saja, bekas apa saja, misalnya bekas sendok atau bekas sorok yang untuk memasak juga bisa. Kalau bisa sih yang agak tebal, jadi nantinya enggak goyang-goyang. Nah, nanti dibentuk saja, teman-teman bisa lihat videonya yang dari awal. Caranya begini, nanti dibentuk sesuai ukuran cutternya. Nah, sebelum ini benar-benar rapat, dikasih ganjal dulu, jadi supaya nanti pas dimasukin cutter enggak sempit. Nah, nanti kalau sudah jadi, teman-teman bikin dudukan aja dari kayu. Model dudukannya semakin panjang semakin bagus. Tapi kalau nggak punya balokan kayu yang panjang ya cukup 2 meter atau 1,5 meter nggak apa-apa. Nanti di ujungnya dikasih pengganjal. Nah, wis Pak, pokoknya caranya begini, nanti dimasukkan aja. Nah, kalau sudah, untuk bagian pengganjalnya dikasih engsel aja biar kuat. Nanti jadi pas ketika untuk menarik, teman-teman biasanya yang belum seimbang nariknya keras, akhirnya lepas. Jadi alangkah baiknya dikasih engsel biar lebih kokoh. Nah, nanti kalau sudah terpasang semua begini, tinggal bagian depan rumahan cutternya diasah saja dengan gerinda. Kalau punya gerinda tangan ya pakai gerinda tangan, kalau punya gerinda yang asah biasa ya pakai gerinda asah biasa, nggak apa-apa, sama saja lah. Nanti diasah bagian depannya, fungsinya biar pas penarikannya itu lebih ringan dan lebih mudah. Pokoknya begini aja jadinya, nggak ada yang susah, tinggal dipraktekkan ke bannya. Nah, untuk mempraktekannya terlebih dahulu dibelah dulu bannya pakai cutter kecil, nggak apa-apa. Nanti kalau yang suka pakai pisau ya pakai pisau. Dibelahnya bagian tengahnya atau agak ke kiri atau ke kanan ya nggak masalah. Kalau pengen yang mudah ya bagian tengahnya aja begini. Nah, ini saya ban mobil ring 14 sama ban sepeda motor, jadi akan saya praktekkan kedua ban ini. Nanti hasilnya bagaimana, apa lebih enak pakai cutter yang pakai dudukan atau cutter biasa. Nah, untuk pengalaman saya ketika saya menggunakan cutter yang dikasih dudukan itu, pas saat menariknya itu nggak ragu-ragu, jadi nggak ragu-ragu cutternya patah atau harus benar-benar seimbang. Jadi nariknya asal aja sudah bisa. Beda dengan cutternya yang nggak dikasih dudukan, kadang-kadang harus seimbang, benar-benar seimbang nariknya. Kalau nggak seimbang ya cutternya patah. Jadi di samping untuk lebih cepat kerjanya, fungsi dari dudukan ini juga bisa untuk menghemat cutternya, karena cutternya bisa dibelah menjadi 2 atau 3. Nanti kalau sudah nggak tajam, nggak usah diasah dulu, nggak apa-apa, dibalik aja. Jadi yang tadinya di atas dibalik untuk yang di bawah, nanti tajam lagi. Nah, ini saya praktekkan ke ban mobil. Ini ban mobil standar, jadi nggak ada kawatnya. Nanti kalau teman-teman yang masih bingung, biasanya kok ada kawatnya,
itu biasanya ban radial atau ban yang ada tulisan steelnya. Jadi kalau yang belum mudeng ya bisa lihat video saya sebelumnya, judulnya cara membedakan ban kawat dan ban benang. Nanti dicari saja videonya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang masih bingung juga di masalah cutter, karena kadang-kadang untuk mempraktekannya kok nggak bisa gitu. Di samping memang teknik-tekniknya juga cutternya biasanya itu palsu, jadi teman-teman harus mencari cutter yang asli atau yang benar-benar tajam. Nah, untuk saya ini biasanya memakai cutter Kenko yang asli. Ancer-ancernya ya kalau dipatahkan biasanya itu mudah, tapi kalau yang palsu dipatahkan itu biasanya agak bulet atau susah. Atau yang palsu itu untuk apanya ya, untuk untuk lubangnya biasanya itu agak mepet keluar, jadi nggak terlalu ke dalam. Tapi nanti kalau teman-teman kurang bisa membedakan ya dipraktekin aja, nanti ketahuan yang tajam atau yang enggak tajam. Pokoknya kalau yang palsu itu biasanya cepet tumpul. Karena ini penting banget kalau teman-teman memilih cutternya salah, atau mungkin teman-teman punya ide lain juga untuk merek cutter yang lebih bagus dari Kenko, siapa tahu ada ya, nanti komen-komen aja nggak apa-apa. Nah, untuk bagian depan asnya juga dikasih pengganjal juga biar lebih seimbang. Pokoknya cara nariknya agar nggak patah, teman-teman perhatikan saja duduknya. Jadi kalau duduknya nggak center atau terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan ya biasanya patah. Terlalu dekat atau terlalu jauh dari cutter ya juga kadang-kadang patah. Pokoknya nanti kalau terbiasa atau sering belajar ya dengan sendirinya akan bisa memahami dan secara otomatis akan ahli dengan sendirinya. Karena membelah ban ini sangat penting, manfaatnya banyak banget, makanya saya sering bikin video membelah ban. Nah, ini yang terakhir saya membuat video membelah ban dengan menggunakan dudukan cutter yang bukan dari engsel, karena ini lebih bagus lagi atau lebih enak lagi dipakainya. Nah, ini untuk teman-teman yang baru belajar atau baru memulai kerajinan ban bekas, nggak usah ragu-ragu dengan alat manual atau alat seadanya. Yang penting teknik pembikinannya maksimal ya hasilnya akan maksimal. Yang penting hati-hati dengan alat manual atau alat yang dipakai, karena sangat berbahaya ketika kena tangan atau kena anggota tubuh, terutama cutter atau pisau. Nah, mungkin begitu dulu video kali ini. Nanti disambung lagi kalau ada video-video yang lebih top-top atau lebih keren-keren lagi. Terima kasih sudah menonton. Salam kerajinan. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
whose broad stripes and bright stars